wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pertemuan belajar Excel, dasar Excel ya. Nah, kita sambung yang punya kemarin. Untuk hari ini kita belajar masalah logika. Oke. Nah, coba saya ulangi sedikit. Nah, kemarin kita sudah sampai belajar penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai fungsi daripada if. If, coba kita lihat. Jadi kita kegunaannya untuk menghasilkan nilai dari suatu logika. Nah, kira-kira penulisan seperti ini. If logical test, apa secara logikanya? Nah, ini pakai koma, jangan lupa. Kemudian ini jika nilainya betul. Koma lagi, ini jika nilainya salah. Nah, kalau nilainya bersambung-sambung if sampai berkali-kali, kita buat seperti ini. If logical test, kemudian value jika betul, kemudian if lagi, logical test lagi, value jika evaluasi, kemudian jika salah, terakhir baru jika salah. Nah, kalau ini if or. If or ini kita buat jika menghasilkan nilai benar, argumen juga benar. Hasil dari fungsi ini juga dapat menghasilkan nilai salah jika seluruh argumennya salah. Nah, seperti ini. If, lampu kurung, or, lampu kurung lagi, logical testnya, logical test 2, ini jika betul, dan ini jika salah. Nah, kemudian kalau ini if and, menghasilkan nilai benar bila berargumennya benar. Jadi hasil dari fungsi ini menghasilkan nilai salah jika salah satu argumen salah. Nah, ini bedanya. Kalau if or, berarti jika seluruh argumen salah. Sedangkan ini jika salah satu argumen salah. Dia langsung salah. Oke, nah mungkin bingung. Ya, mungkin bingung. Nah, coba kita lihat penggunaannya. Saya langsung ke Excel saja. Nah, ini saya buat seperti ini. Jika Abu wilayah Jakarta omset tahun pertama 10 juta, tahun kedua 15 juta. Rata-rata 12.500 juta. Salah, maaf saya. 12.500.000 rupiah. Nah, ini saya ada buat kualifikasi 1. Kualifikasi 1 saya contohkan jika omset yang diperoleh adalah lebih besar dari lebih besar sama dengan 10 juta, dikatakan berhasil. Nah, gimana dengan kualifikasi 2? Jika omset yang diperoleh jika salah satu omset yang diperoleh lebih besar sama dengan 10 juta, baru dikatakan berhasil. Nah, gimana caranya kita membuat kalimat seperti itu? Ya. Nah, jika omset yang diperoleh nah, ini 10 juta, 15 juta. Dikatakan berhasil. Coba ini kita buat 5 juta.
atau 500.000. Langsung dia katakan gagal. Karena kita mengharapkan jika omset setiap tahunnya harus lebih besar sama dengan 10 juta baru dikatakan berhasil. Nah, tapi bagaimana dengan koalisi kedua? Kok dikatakan berhasil? Karena ada tersebut kalimat jika salah satu omset yang diperoleh lebih besar dari 10 juta. Ya, di tahun kedua dikatakan berhasil, 15 juta. Jadi bisa dikatakan dia berhasil. Jika, atau saya perjelas, jika omset tiap tahun, nah gitu ya, tiap tahun yang diperoleh lebih besar sama dengan 10 juta. Sedangkan kalau kasih kedua, jika salah satu omset tiap tahun yang diperoleh lebih besar sama dengan 10 juta baru dikatakan berhasil. Nah, perhatikan ini ya. Nah, ini 50 juta tahun pertama, tahun kedua 15 juta. Dia gagal di koalisi pertama, tapi di koalisi kedua dia berhasil. Coba kita buat 10 juta. Nah, baru dikatakan berhasil. 100 juta baru dikatakan berhasil. Kita coba di sini hanya 100.500. Berhasil atau gagal? Gagal. Bagaimana dengan koalisi pertama? Jika tadi salah satu. Nah, coba kalau kita buat dua-duanya lebih kecil pada 10 juta, baru dia gagal. Ingat, karena jika salah satu omset tiap tahun ini tidak terpenuhi. Nah, oke. Nah, bagaimana membuat rumusnya? Kita lihat sama-sama. Sama dengan, coba saya perbesar dulu. Nah, rumus yang akan kita buat adalah ini. Sama dengan if dalam kurung n. Nah, lihat ini. Di sini sudah ada rumusnya. If logical test. Logicalnya test. Oke. Kemudian, buka kurung lagi. Tahun pertama, lebih besar sama dengan 10 tuh 23. Kemudian tahun kedua, nah, lebih besar sama dengan 10 juta. Koma lagi, nilai rata-rata juga harus lebih besar sama dengan 10. Nah, gimana kalau kita tidak menggunakan sama dengan? Itu menandakan hanya lebih besar. 10 juta tidak termasuk. Nah, bedakan dengan lebih besar saja sama dengan plus sama dengan. Oke. Sama. Dikatakan berhasil. Kurung gagal. Oke. Nah, itu saja. Simple. Nah, itu kualifikasi pertama. Nah, kualifikasi kedua kita memakai if or. Nah, oke. Nah, itu menggunakan if or. Jelas ya? Oke. Nah, silakan mencoba rumus fungsi daripada if and, dan if or. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat berguna kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.